Pemirsa, rencana belajar tatap muka di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi di Indonesia menuai pro dan kontra dari orang tua murid. Sementara selama proses belajar mengajar daring, guru di Kota Bekasi mengaku kesulitan untuk menilai karakter murid, sehingga tidak bisa memberikan peringkat kepada para murid. Selama 9 bulan, pelajar di Kota Bekasi melakukan kegiatan belajar jarak jauh dengan sistem online atau daring. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Berbagai cara pun dilakukan pihak sekolah agar kegiatan belajar dapat berjalan dengan lancar. Di salah satu sekolah, yakni SD Kranji 17 dan Kranji 13 Kota Bekasi, setiap hari pelajar melakukan belajar di rumah. Dan untuk mengetahui kegiatan belajar siswa, setiap 2 minggu sekali, wali murid mendatangi sekolah untuk menyerahkan hasil belajar. Namun ternyata belajar daring menjadi kendala bagi salah satu guru di Kota Bekasi. Menurut Yayan, belajar tatap muka dinilai penting, sebab selama belajar daring, dirinya kesulitan menilai karakter siswa, sehingga ia pun tidak bisa memberikan peringkat murid. Kalau untuk belajar dari rumah, jelas positifnya orang tua lebih dekat ke anak-anak ya. Karena selama ini biasanya orang tua juga kalau sudah anak di sekolah sudah gitu kan kelar. Tapi negatifnya juga ada. Yang pertama, saya tentu saja sebagai guru tidak bisa menilai karakter anak. Kalau pengetahuan, saya rasa zaman sekarang sudah ada media-media seperti HP dan lain sebagainya. Cuma kalau untuk karakter jelas saya tidak dapat, karena apa, di situ kan tidak hanya penilaian pengetahuan, karakter juga jelas di situ ada keterampilan, proyek dan lain sebagainya. Di situ saya tidak bisa menilai, terutama untuk kelas 1-2. Kelas 1-2 itu kan biasanya itu kita fokusnya di membaca menulis, calistung lah ya. Tetapi kalau dengan pandemi ini untuk membaca ada beberapa anak yang tidak bisa membaca. Nah itu sangat-sangat menyulitkan kami untuk bagaimana nih anak ini bisa membaca. Salah satunya solusi saya akhirnya mengambil, karena kita sekolahnya biasa bukan yang prasarananya memadai, akhirnya kami mengambil keputusan di setiap waktu silakan untuk video call dia membaca dengan artian saya menentukan halamannya, jadi kan saya tahu bacaan dia salah atau benar. Sementara rencana kegiatan belajar tatap muka di sekolah pun menuai pro dan kontra dari wali murid. Orang tua siswa di Bekasi ada yang masih khawatir dengan pandemi COVID-19 dan masih ingin anak belajar di rumah. Namun ada juga yang sudah menginginkan anak kembali sekolah tatap muka lantaran anak mulai bosan dan perkembangan belajar anak menurun. Saya sih anak tatap muka. Nah terus karena udah kelamaan anaknya juga kan udah bosan gitu ya di rumah. Nah terus cara pengajaran orang tua sama guru kan beda. Itunya cara apa namanya? Online. Nah terus anaknya juga maksudnya menerima pelajaran tuh ke kitanya kurang maksimal lah ininya ya. Nah ada kitanya anaknya soalnya yang kita ngajarnya cuma satu, kalau sekolah kan rame tuh banyak muridnya, jadi dia ada semangat juga kalau di sekolah. Kalau di rumah kan karena saingannya nggak ada, yang ada malas kan. Nah terus gurunya caranya kan juga nggak maksimal seperti guru. Kalau dari pribadi sih, kalau anak-anak untuk masa COVID ini memang bagus, lebih baik di rumah untuk apa itu memutus penyebaran COVID. Tapi kalau dari anak-anak memang ada rasa bosen, jenuh di rumah itu. Mereka juga pinginnya sekolah sih, udah ada maksudnya masuk di sekolah diadakan. Tapi untuk ke depannya sih kalau memang COVID ini masih ada, ya lebih baik memang harus diputus. Ininya masih bagus di rumah. Tapi untuk pemerintah kalau memang kedepannya udah ada penurunan, bisa dicoba untuk tatap muka dengan protokol kesehatan. Jika nantinya belajar tatap muka kembali dilaksanakan, orang tua murid berharap protokol kesehatan di sekolah diberlakukan dengan ketat. Dari Bekasi, Ari Ridwan, Nusantara TV melaporkan.